Pemirsa, akibat tak hati-hati saat berkendara dan terlihat asyik memegang es teh dalam kemasan alias es cekek, membuat seorang pria terjatuh dan menabrak pengendara lain. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, terlihat seorang pria melajukan motornya dengan kencang dan terlambat mengerem hingga menabrak pengendara di depannya. Dalam video tersebut, pria yang mengendarai motor hitam akhirnya jatuh tersungkur sambil tetap memegang es teh cekek di tangan kirinya. Sementara pengendara wanita yang motornya ditabrak tetap melajukan motornya dengan pelan. Pak, Bu, ada banyak tempat buat kalian makan es cekek. Pasti jangan sambil bawa motor, bawa mobil, atau di atas kendaraan, jangan dong. Kan kasihan kan yang di rumah. Kalau kalian kecelakaan, amit-amit banget. Cuma gara-gara es cekek. Kalau teman-teman naik motor, lebih baik fokus di jalanan ya. Fokus naik motornya, fokus depan, kanan kiri, jangan main handphone, jangan minum, jangan makan ya. Resikonya bisa bahaya. Video tersebut rupanya menuai banyak komentar lucu warganet, di antaranya, walaupun terjatuh, es teh cekeknya masih aman. Lantas seperti apa komentar sejumlah selebriti terkait kejadian lucu tersebut? Selama kecelakaan, alhamdulillah sih belum pernah yang gimana ya. Cuma kalau yang konyol-konyol gitu, belum sih. Patuhi rambu lalu lintas, patuhi semua keselamatan, aparel gitu kayak helm, jaket, celana panjang, sepatu mungkin kalau perlu banget. Aku rasa itu nggak akan ada ruginya kalau cuma perkara males, tapi harus ya bisa berakibat fatal, kayaknya nggak worth it deh. Pernah saya waktu itu naik motor, terus itu salah saya juga. Jadi harusnya kan motor sebelah kiri, saya nyalip mobil sebelah kanan, tapi ternyata dari sana ada motor lagi yang berlawanan arah. Nah dari situ saya belok ke kanan, malah nyusuk. Seperti saya bilang tadi, kalau naik motor fokus di jalan, jangan sambil ngapa-ngapain. Jakarta kan dari padang pasir ya, jadi sabar aja. Sementara itu, kondisi Irwansyah pasca terjatuh saat menunggang kuda hingga harus menjalani operasi kini sudah mulai membaik. Irwansyah bahkan sudah mulai menjalani fisioterapi. Sayangnya, lantaran kondisinya masih belum pulih, Irwan masih belum diperbolehkan untuk melakukan olahraga. Biasanya kan aku ikut tuh mama ke hutan, tapi karena aku belum boleh sport, jadinya Zaskia aja sama Syir. Fisio mulai minggu ini aku fisio. Kalau kemarin tuh oke, ya udahlah istirahat aja dulu deh di rumah. Masih recovery dari operasi kan. Ya, di saat Irwan belum bisa menunggang kuda, Saskia dan Shiren Sungkar justru mulai mencoba melakukan olahraga berkuda di alam terbuka. Setelah sempat mencoba berkuda di tepi pantai, Saskia rupanya ingin mencoba hal yang lebih menantang. Dan beberapa waktu lalu, mencoba trekking di sebuah hutan dengan berkuda. Hal ini rupanya menjadi tantangan sendiri bagi Saskia. Lantas berapa jam waktu yang ditempuh Saskia untuk menyusuri hutan dengan berkuda? Masya Allah, seru banget. Sampai berapa jam kamu ya? 2 jam? 2 jam, 2 jam 15 menit lah. Iya, emang itu kemarin tuh yang sebenarnya aku yang udah yang ketiga kali. Nah, cuma perdana kemarin sama Shiren. Jadi senengnya karena sama ya sister gitu kan, sama-sama gitu, seru aja, relaxing banget. Ya, trekking di hutan dengan berkuda memang bukan pertama kali dilakukan. Namun berkuda menyusuri hutan bersama Shiren baru pertama kalinya. Meski medannya cukup berbahaya, namun Saskia tak terlalu takut karena ada pemandu dan sudah menggunakan alat pengaman agar tetap safety. Saskia dan Shiren memang sudah lama memiliki hobi berkuda. Dan hobinya ini Saskia tularkan kepada Irwansyah suaminya. Irwan yang tadinya tak suka, lama-lama akhirnya jatuh cinta dengan olahraga berkuda. Ini nyuruh. Gue dipaksa, tolong. Nggak dipaksa.
diusahain aja. Oke, makasih ya. Berbeda dengan Saskia Sungkar yang memilih olahraga berkuda, Titi Rajo Padmaja rupanya memilih olahraga bersepeda. Ya, Titi memang sejak 2017 sudah menggeluti olahraga bersepeda. Titi bahkan bisa bersepeda sejauh 50 km hingga 100 km. Tak hanya bersepeda di Jakarta, namun Titi juga suka melakukan hobi sepedanya saat tengah liburan ke luar negeri. Nggak berkuda nggak, itu mungkin Titi Kamal mungkin berkuda. Aku sepedaan. Aku lagi hobi banget, nggak hobi sih dari 2016-2017 tuh udah road bike ya, sepedaan. Jadi itu biasanya kalau kita sepedaan tuh bisa 50 kilo, 100 kilo gitu, 100 kilometer. Ya, olahraga bersepeda merupakan salah satu cara Titi untuk tetap menjaga kebugaran tubuhnya, selain menjaga pola makan dan mengubah gaya hidup sehat. Titi yang biasanya senang dengan kehidupan malam, namun sejak punya anak Titi memilih untuk mengubah gaya hidupnya. Yang pasti olahraga itu standar ya, semua orang juga pasti tahu olahraga itu sangat bagus untuk kesehatan, terus jaga makan, pola hidup sehat. Aku sekarang jam 10 udah tidur, udah mendisiplinkan. Kalau dulu kan kalau bikin musik tuh sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kalau sekarang tuh jam 10 udah tidur dan bangun jam 5 subuh, olahraga, terus berkegiatan sehari-hari gitu. Di sisi lain, Titi juga tengah menikmati perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Demi mengurus kedua anaknya, apalagi anak keduanya masih berusia 3 tahun, membuat Titi memilih untuk fokus mengurus buah hatinya. Lantas benarkah menjalani keseharian sebagai ibu rumah tangga, Titi sempat dilanda rasa bosan? Benarkah Titi memilih bermain musik untuk menghilangkan rasa jenuh? Ngumpet di rumah. Aku di rumah seperti biasa ngurus anak-anakku kan baru 3 tahun, jadi memang belum bisa aku tinggal terlalu sering. Terus memang mengurangi kegiatan di luar, syuting-syuting dan lainnya. Tapi karena aku orang yang nggak bisa diem kan, kalau namanya ibu rumah tangga, kalau di rumah aja apalagi biasa kerja, kayaknya stres juga kalau nggak ngapa-ngapain ya. Jadi aku di rumah tuh bikin studio, ada studio kecil-kecilan, studio musik. Jadi aku produksi musik sendiri, udah ada 3 single yang aku keluarin, silakan dengerin. Ada di YouTube video klipnya, terus ya itu aku produksi sendiri, terus main drum sendiri, nyanyi sendiri, backing vokalnya sendiri, kadang main bass sendiri, kadang ya semuanya sendiri. Ya aku kebetulan kan memang ada basic musik ya, ngambil S1-nya kebetulan musik. Jadi memang waktu di perkuliahan tuh diajarin untuk paling tidak menguasai 2 instrumen gitu ya. Satu yang major ya, satu lagi bisa kayak piano gitu kan minor instrumen. Jadi paling nggak dari situ sih bisa bikin-bikin sendiri ya. Dan aku juga belajar untuk pakai kalau produksi musik itu kan biasanya ada DAW ya, ada namanya tuh kayak software musik yang kita bisa mengerjakan semua musiknya lewat situ kan, lewat komputer gitu. Jadi itu aku pelajarin walaupun sekarang udah nggak kuliah, udah lulus tapi tetap belajar terus walaupun ibu rumah tangga gitu sekarang, tapi tetap sebisa mungkin aktif untuk di musik gitu. Ya, sejak menikah dengan Arianto Djoko Sutono pada tahun 2016, kehidupan Titi memang berubah. Titi yang dulu kerap tampil di layar lebar dengan sejumlah filmnya, kini memilih vakum dan mengurus anak. Lantas benarkah Titi masih menolak tawaran sejumlah sutradara untuk kembali bermain film? Syuting belum bisa. Kalau syuting film itu barusan tuh banyak yang nanyain kayak banyak sutradara yang Titi kemana aja nggak pernah main film lagi ya. Main film saat ini memang belum boleh dulu ya, karena gini, kalau aku syuting film itu biasanya harus syuting di luar kota, harus harus keluar kota dalam waktu sebulan 2 bulan. Jadi kan pasti ninggalin anak, nggak enak aja aku ninggalin anak masih 3 tahun gitu yang masih perlu diperhatiin ekstra, jadi belum bisa untuk syuting film.